saya Alfon. Di sini saya akan menjawab penjelasan tentang kekristenan di Jawa Barat dari teman saya Medellin. Nah, di Batavia yang sekarang kita kenal Jakarta ini lahir Jemaat Patekoan namanya ya. Dari usaha Mr. Anting dan Gankwe, seorang teman dari Mr. Anting, seorang pekabar Injil keliling. Nah, mereka itu dari Zending NZV. Nah, ada juga dari Zending Metodis yang ada namanya Jemaat Mangga Besar, lahir di Jakarta juga. Lapangan pekerjaannya meluas dan tambah besar. Zending Metodis ini dengan tenaga yang segitu mereka kurang, maksudnya mereka merasa bahwa mereka tidak bisa melanjutkan pekabaran Injil di Pulau Jawa. Jadi mereka memutuskan untuk menarik diri dari Pulau Jawa dan jemaat-jemaat asuhannya itu diserahkan ke NZV. Nah, orang-orang Tionghoa Singke ini tidak mau disamakan dengan NZV karena mereka menganggap bahwa mereka itu dari Zendingnya aja udah beda gitu kan. Kalau NZV itu Zending Belanda, kalau Metodis itu Zending dari Inggris atau Amerika. Juga ada perbedaan antar golongan itu sendiri, dari golongan Singke dan golongan peranakan mereka itu berbeda. Tionghoa Kie Tok Kau Hue. Nah, jadi orang Tionghoa ini memakai nama itu sejak tahun 1939, sejak Zending Metodis menarik diri dari Pulau Jawa. Tetapi seiring berjalannya waktu, mereka itu mulai menerima gitu kultur Indonesia masuk ke dalam aliran metodis mereka. Jadi mereka mengganti nama mereka menjadi Gereja Kristus dan sampai sekarang masih ada. Lalu kita berlanjut pada tahun 1933, Dr. H. Kramer ini diminta oleh NZV untuk meninjau lapangan pekerjaannya di Jawa Barat. Terus Dr. H. Kramer ini melihat bahwa zendeling-zendeling yang ada di situ itu harus melepaskan tanggung jawab sehari-harinya kepada jemaat pribumi. Jadi zendeling ini dituntut untuk berproses menyiapkan diri mereka agar mereka bisa berpengaruh ke masyarakat luas, sedangkan mereka juga sedang mengasuh jemaat pribumi. Jadi untuk itu para zendeling ini akhirnya pada tanggal 14 November 1934 jemaat-jemaat asuhan Zendeling NZV ini menjadi Gereja Kristen Pasundan yang dipimpin oleh Rat Ageng, pemimpin awalnya. Nah, kita masuk ke usaha orang Tionghoa untuk bersatu di Pulau Jawa. Nah, jadi orang Tionghoa ini ingin bersatu, orang Tionghoa ini ingin bersatu satu pulaunya. Jadi mereka mengadakan konferensi di Cepaku, tujuannya untuk menyatukan satu orang Tionghoa Kristen melalui gereja. Jadi mereka itu mendirikan namanya Gereja Kristus di negeri Tiongkok, yang ada juga namanya Tionghoa Kie Tok Kau Jong Hue. Akan tetapi pun ini sekali lagi karena ada perbedaan antara golongan Singke dan peranakan, golongan ini akhirnya memisahkan diri satu sama lain. Jadi orang yang Singke ini kan tadi metodis, sedangkan golongan yang peranakan ini adalah akhirnya mereka mengubah nama mereka lagi. Maksudnya menambahkan nama mereka jadi Tionghoa Kie Tok Kau Hue Ko Hue Jawa Barat, yang nama Indonesianya itu Gereja Kristen Tionghoa Klasis Jawa Barat. Nah, di klasis ini diakui oleh Konsulat Zending. Nah, satu klasis ini berubah nama lagi menjadi GKI Distrip Jawa Barat. Nah, untuk melanjutkan usaha-usaha mempersatukan para orang Tionghoa Kristen ini, GKI ini ada perklasis di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Mereka mendirikan sinode yang satu gitu. Jadi jadi usaha mereka terwujud gitu. Jadi GKI. Nah, di GKI ini ada satu tokoh yang dianggap menjadi penyelamat dalam tanda kutip kekristenan di Jawa Barat itu sendiri. Dia namanya adalah Dr. Jonsung. Dia adalah seorang pekabar Injil. Khotbah-khotbahnya itu dianggap memiliki nilai bagi orang yang menerimanya. Jadi jemaat yang asalnya hanya 1.600 sekian, pada sekian tahun kemudian akhirnya bertambah sebanyak 5.000 orang. Seperti itu. Baik, saya Medellin akan menjelaskan materi perkembangan kekristenan di Pulau Jawa, terkhususnya di Jawa Barat. Pada abad ke-18, sebagian besar Kepulauan Jawa telah dikuasai oleh orang-orang Belanda. Salah satunya adalah Jawa Barat. Kedatangan bangsa Belanda ke Jawa Barat ini juga membawa beberapa pengaruh, terkhususnya di bidang politik dan juga bidang ekonomi. Nah, bagaimana dengan bidang agama?
Pada saat itu, bangsa-bangsa Belanda yang datang ke Jawa Barat, mereka belum berusaha untuk menyebarkan agama Kristen di kalangan orang-orang Jawa Barat. Alasannya adalah karena pada saat itu, kebanyakan orang-orang di Jawa Barat itu telah diislamkan terlebih dahulu. Selain itu juga, di Jawa Barat masih terdapat beberapa kelompok kecil masyarakat yang tetap berpegang kepada agama suku mereka. Misalnya, orang-orang Baduy yang tetap berpegang pada agama Sunda asli. Selama berada di Jawa Barat, para orang-orang Belanda ini menetap di Batavia, yang sekarang ini kita kenal dengan Jakarta. Batavia selain sebagai pusat atau induk dari tempat tinggal para orang-orang Belanda, juga merupakan pusat dari kekristenan yang ada di Indonesia. Karena majelis di sana merupakan instansi gerejawi tertinggi bagi kaum Protestan, yang kemudian instansi ini diambil alih oleh pihak dari GPI. Dalam proses pekabaran Injil, pihak GPI ini bekerja sama dengan para zending-zending dari Belanda. Namun, ketika tahun 1830-an, zending-zending ini mereka memisahkan diri dari GPI dalam melakukan pengabaran Injil di Indonesia. Selama berada di Batavia, para zending ini memang melakukan pekabaran Injil. Namun pekabaran Injil itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang menetap sementara saja di kota Batavia. Selain itu, mereka juga tidak mendapatkan dukungan dari lembaga-lembaga yang kuat. Sehingga pekabaran Injil yang mereka lakukan itu tidak berkelanjutan. Sementara jemaat GPI di Batavia ini terdiri dari berbagai jemaat yang datang dari luar Pulau Jawa. Namun, mereka tidak melakukan pekabaran Injil kepada orang Betawi asli. Karena pada waktu itu, pekabaran Injil dari GPI hanya terbatas pada orang-orang yang sudah beragama Kristen, orang Eropa, dan juga orang Indo-Eropa. Sehingga beberapa orang dari jemaat GPI ini tidak setuju atau tidak puas dengan pembatasan yang dilakukan oleh GPI. Sehingga mereka mendirikan suatu lembaga pekabaran Injil ke dalam dan keluar, agar melalui lembaga ini mereka dapat melakukan pekabaran Injil kepada orang-orang Betawi, yang pada saat itu bukan merupakan orang-orang Kristen. Namun lembaga ini juga tidak mulus perjalanannya dalam pekabaran Injil kepada orang-orang Betawi. Salah satu kendalanya adalah karena mereka tidak cocok dengan para pendeta-pendeta GPI yang saat itu merupakan pendeta-pendeta yang berasal dari negara Belanda. Sehingga banyak dari antara mereka yang akhirnya masuk ke dalam gereja Katolik. Nah, lanjutan dari usaha pihak GPI, di samping lembaga pekabaran Injil ke dalam dan keluar tadi, terdapat juga perkumpulan bacaan Kristen dalam bahasa Melayu yang mereka usahakan untuk menerbitkan sebagian besar kepustakaan Kristen ke dalam bahasa Indonesia. Di Batavia juga tidak hanya terdapat jemaat Kristen yang besar, tetapi juga merupakan pusat dari lembaga Kristen seperti DGI atau PGI, MPPK, GMKI, dan STT. Dari Batavia, kita beralih ke Depok yang saat itu juga sempat terkenal karena menjadi tempat dari lembaga-lembaga pendidikan Kristen, lembaga pertanian, dan seminari Depok. Salah seorang pendeta tenaga bantu GPI, yaitu pendeta J. Askurman, mendirikan sebuah seminari yang dikenal dengan Seminari Depok. Seminari itu didirikan dengan tujuan menyediakan pendidikan bagi orang muda di seluruh Indonesia untuk menjadi guru Injil atau pembantu zending. Seminari ini diikuti oleh para pemuda di berbagai daerah yang merupakan utusan para zending. Tetapi lama-kelamaan, pengiriman para pemuda dari daerah tidak dilakukan lagi. Karena di daerah-daerah, pendidikan juga sudah ditingkatkan sedemikian rupa. Sehingga pada tahun 1926, Seminari Depok pun ditutup. Sebagai lembaga pendidikan pusat, Seminari Depok yang telah ditutup itu akhirnya digantikan oleh Sekolah Tinggi Teologi yang didirikan oleh H. Kramer. Tujuan H. Kramer mendirikan STT ini adalah untuk memberikan pendidikan yang setara dengan para zendeling, sehingga para pendeta yang dihasilkan dari STT ini bukan merupakan pembantu dari para zendeling, melainkan menjadi rekan dari para zendeling untuk mengabarkan Injil. Selain dari pihak GPI dan juga zending, terdapat juga para penginjil yang datang dari bangsa Inggris, yaitu pendeta King dan juga beberapa utusan dari lembaga zendeling tukang. Atas permintaan pendeta King, NZV yang baru saja melepaskan diri dari lembaga induknya NZG mulai melakukan pekabaran Injil di Jawa Barat. Tetapi sayangnya, selama 60 tahun NZV melakukan pekabaran Injil di Jawa Barat tidak berhasil membangun gereja rakyat. Melihat hal itu, NZV pun akhirnya mempertimbangkan untuk menghentikan usaha pekabaran Injil di Jawa Barat. H. Kramer dalam hal ini mencela para zendeling yang dianggap tidak benar-benar mendalami kehidupan penduduk. Menurut Kramer, jika para zendeling bersungguh-sungguh untuk mengenal lingkungan di mana mereka bekerja, maka meskipun misi mereka tidak mendapatkan tanggapan yang positif, mereka tidak akan menjadi kecewa. Pekabaran dan kekristenan di Jawa Tengah. Yang pertama, saya akan menjelaskan keadaan Jawa Tengah secara umum. Secara umum, daerah Jawa Tengah ini menjadi lapangan kerja bagi 3 lembaga pekabaran Injil. Ada DZV, NZV, dan MGZV. Kemudian, dilihat dari segi bahasa dan budaya, Jawa Tengah merupakan satu kesatuan. Tetapi dari segi agama, jauh sebelum para zending membawa kekristenan masuk di Jawa Tengah, sudah ada agama Islam dan tradisi kejawen yang masih kental di masyarakat saat itu.
Sama seperti Jawa Barat dan Jawa Timur, kekristenan di Jawa Tengah pertama kali dibawa oleh orang-orang Eropa dan kemudian usaha pekebaran Injil itu dilakukan atau diteruskan oleh orang-orang Jawa. Tetapi kemudian usaha pekebaran Injil ini diambil alih lagi oleh orang-orang Eropa karena mereka melihat pekebaran Injil yang dilakukan oleh orang-orang Jawa ini masih bersifat sinkretistis atau masih berbaur dengan tradisi kejawen saat itu. Di sisi lain mereka juga melihat bahwa usaha apapun baru akan berhasil jika dipimpin langsung oleh mereka. Seperti yang tadi saya katakan, ada 3 lembaga pekebaran Injil dan 3 lembaga ini mewakili denominasi yang berbeda-beda atau mewakili kelompok yang berbeda-beda, sehingga dari tata gereja itu juga sangat sulit untuk disatukan karena memang perbedaan yang begitu mencolok dalam ketiga lembaga tersebut. Nah, untuk lembaga yang pertama kali masuk di Jawa Tengah sendiri ada DZV. DZV ini cabang Belanda dari aliran Mennonit, di mana aliran ini ditandai dengan ciri-ciri menjauhi kehidupan politik dan budaya, tidak menggunakan kekerasan, dan juga menganut paham baptisan pada umur dewasa. Untuk utusan pertama DZV yang masuk ke Jawa Tengah bernama P. Jans. P. Jans ini seorang guru SD di Belanda yang minta diutus ke Jawa. Ia tiba di Semarang pada tahun 1851 dan di situ oleh seorang pemilik tanah ia diberi kesempatan untuk mendirikan sekolah dan mengabarkan Injil kepada para buruh perkebunan si tuan tanah ini. Tetapi kemudian si tuan tanah ini melihat bahwa Injil seharusnya menjadi seperti obat penenang, yang dimana kekabaran Injil yang dilakukan oleh Jans ini menurut pandangan tuan tanah ini berwatak lain, sehingga hubungan mereka pun hanya sampai di situ dan Jans kemudian pindah ke Jepara. Di Jepara ia juga mengalami bentrok lagi dengan pemerintah karena ia mengeluarkan selebaran yang berkata kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percaya kepada Injil. Nah, orang-orang saat itu melihat bahwa selebaran ini mengganggu keamanan dan ketertiban, sehingga kemudian mereka meminta para bupati untuk menilai apa yang dilakukan oleh Jans ini, dan kemudian dinyatakan keberatan dengan selebaran yang dikeluarkan oleh Jans dan izin Jans untuk mengabarkan Injil pun dihapus. Tetapi karena masih ada Belanda, Jans masih bisa mengabarkan Injil walaupun tanpa izin. Nah, salah satu metode yang digunakan oleh Jans dalam mengabarkan Injil itu dengan metode desa Kristen. Metode desa Kristen yang dibangun oleh Jans ini bernama Margorejo atau sarana kesejahteraan. Nah, di desa ini penghuninya tidak hanya orang Kristen, tetapi juga oleh orang Islam juga boleh tinggal di situ dengan syarat mereka harus mematuhi setiap peraturan yang ditetapkan di desa Margorejo ini. Makna dari didirikannya desa Kristen ini ialah supaya perseorangan yang ingin masuk Kristen tidak tercegah atau tidak takut diusir dari desanya sendiri. Selain itu diharapkan Margorejo ini juga bisa menjadi terang di atas gunung dan membawa dampak bagi lingkungan di sekitarnya. Tetapi hal itu tidak tercapai. Margorejo tidak membawa dampak apa-apa bagi lingkungannya, dan kemudian Jans mulai berpikir bahwa untuk dapat mempengaruhi lingkungan atau orang-orang yang tidak mau mengabarkan Injil, maka ia harus membuat seperti bacaan Kristen. Nah, mulai dari situ ia mulai menghasilkan kamus bahasa Jawa dan juga terjemahan Alkitab. Selain itu, kita juga akan melihat Zending Salatiga. Nah, Zending Salatiga ini sama seperti DZV, dia memiliki ciri khasnya tersendiri, di mana Zending ini menganut asas faith mission, atau mereka tidak mau bergantung pada organisasi tanah air, baik secara keuangan maupun secara organisasi. Nah, Zending ini membangun gereja-gereja untuk berdiri sendiri, tetapi kemudian harapan mereka untuk membangun gereja-gereja yang berdiri sendiri, baik secara organisasi dan keuangan itu, akhirnya tidak bisa diwujudkan, karena ada beberapa hal yang terjadi pada saat itu. Untuk pembiayaan kepemimpinan gereja-gereja dari Zending Salatiga ini masih ada di bawah kepemimpinan para Zending. Kemudian dilakukan penyatuan antara GKJ dan GKJPU, tetapi karena penyusunan tata gereja yang baru itu mengalami pertentangan dari kedua belah pihak, maka akhirnya penyatuan itu gagal. Nah, kita akan melihat di Jawa Tengah Selatan. Di Jawa Tengah Selatan sendiri ada orang Eropa yang pertama kali membawa Injil itu bernama Nyonya Phillips, dan kemudian diteruskan oleh Kiai Sadrah. Tetapi Kiai Sadrah ini mengalami penolakan dari para Zending karena mereka melihat bahwa pekabaran Injil yang dilakukan oleh Kiai Sadrah waktu itu masih sangat berbaur atau bercampur dengan tradisi kejawen masyarakat Jawa saat itu. Baik, di saat ini saya akan menjelaskan tentang organisasi Zending yang disusun kembali pada tahun 1886. Pada saat itu, sebagian besar sayap kanan gereja Gereformaat memisahkan diri dan mereka membentuk gereja baru, yaitu Gereformaat Kerken in Nederland atau GKN. Gereja-gereja Gereformaat ini adalah salah satu asas teologi yang dianut di kalangan GKN. Sehingga pada tahun 1894, NGZV menyerahkan karya Zending yang diselenggarakan di Jawa Tengah kepada Zending der Gereformaat Kerken in Nederland. Kemudian asas-asas Zending Gereformaat. Asas-asas Zending Gereformaat ini seperti yang telah ditetapkan oleh Sinode GKN pada tahun 1896. Dia berbeda dengan asas-asas pietis yang telah menentukan kebijakan Zending Belanda pada abad ke-19. Kemudian cara mengelola PI pada tahun 1896 sampai 1942, pekabaran Injil di Jawa Tengah dijalankan sesuai dengan asas-asas tersebut. Sehingga pusat-pusat PI ialah Purworejo, Kebumen, Jogja, Purbolinggo, Wonosobo. Kemudian lahirnya Gereja Kristen Jawa yang mandiri yang berlangsung pada tahun 1900 Purworejo, lalu tahun 1911 golongan di daerah Kebumen. Nah, jemaat pada saat itu dinyatakan berdiri sendiri dan diangkat majelisnya sendiri, dan mereka juga tidak mau seterusnya berada di pimpinan Zending. Hingga pada tahun 1913
Guru Suparer ditabiskan menjadi pendeta Jawa yang pertama pada tahun 1938. Kemudian Sumatera Selatan sebelum tahun 1940, GKJ pada saat itu meluas ke Sumatera Selatan pada tahun 1938. Nah, Sinode GKJ ini memutuskan untuk menerima daerah Lampung sebagai lapangan PI sendiri. Sejak tahun 1905, di daerah tersebut sejumlah besar transmigran dari Jawa, Pendeta J.S. Harjoswastito, merintis pekerjaan di tengah mereka sebagai utusan GKJ, sehingga berdirinya sejumlah jemaat pada tahun 1952 yang menjadi klasik Sumatera GKJ. Kemudian pada saat itu juga gereja di Lampung sangat berkembang meluas dan ke daerah-daerah ke Sumatera bagian selatan. Pada tahun 1987, gereja ini berdiri sendiri dengan nama Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan atau GKSBS. Kemudian GKJ Jateng. Di Jateng sama seperti di Jabar, kalangan orang Tionghoa penyebaran agama Kristen bertolak dari salah seorang mereka sendiri, yaitu Kautansin Probolinggo. Dia menjadi Kristen setelah ia mendengar pemberitahuan Gankui pada tahun 1866. Dia pun dibaptis. Nah, di sini juga ada pengaruh dari PI Metodis di Jabar dan Jatim. SGKN sama seperti Sending di Salatiga, di mana mereka tuh mengutamakan pekabaran Injil kepada orang Jawa, tetapi ada juga beberapa orang Tionghoa yang mau masuk Kristen. Hanya saja SGKN itu tidak mendirikan jemaat-jemaat tersendiri bagi orang Tionghoa karena menolak pemisahan orang-orang Kristen menurut ras. Sehingga di sini orang Kristen Tionghoa membentuk kelompok-kelompok tersendiri dan juga berdasarkan asas bahasa Melayu. Nah, sehingga pada tahun 1936 mereka dikumpulkan menjadi klasik tersendiri. Nah, di Jawa Tengah juga bagian utara terdapat juga jemaat-jemaat Tionghoa yang lahir dari karya DZV Mennonite. Nah, jemaat-jemaat ini berdiri sejak permulaan abad ke-20. Di sini Jemaat Kudus yang paling pertama berdiri sendiri pada tahun 1927. Nah, walaupun pada saat itu jemaat baru lahir tahun 1920, tahun 1939 jemaat-jemaat Tionghoa di sekitar Gunung Meriam membentuk satu klasik. Sehingga pada tahun 1958 di mana gereja diganti menjadi Gereja Kristen Muria Indonesia. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi pembahasan tentang proses pelaksanaan PI di Jawa Timur, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai awal masuknya agama Kristen di Jawa Timur, yaitu pada tahun 1774 sampai 1859 yang dibawakan oleh tokoh yang bernama MD. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu bagaimana proses pelaksanaan PI di Jawa Timur. Proses pekabaran Injil di Pulau Jawa Timur sebenarnya tidak terlalu berbeda jauh dengan proses pekabaran Injil yang terjadi di Jawa Tengah. Mengapa? Karena di Jawa Timur juga adat atau tradisi kejawen masih bertahan di Jawa Timur. Kemudian adanya juga pengaruh agama Islam yang sangat kuat di sana, serta adanya gerakan nasionalisme yang sangat kuat di Jawa Timur. Pada tahun 1870 sampai 1910 terjadi perkembangan berangsur-angsur menurut cara-cara dari Zending. Nah, cara-cara tersebut yaitu yang pertama, para Zending lebih mengutamakan penginjilan di desa dibandingkan di kota. Contohnya seperti para Zending itu membuka atau membangun desa-desa Kristen. Selanjutnya yaitu faktor sosial. Dalam faktor sosial ini dijelaskan bahwa di perkotaan itu ditinggali oleh para orang Eropa dan orang Tionghoa, yang dimana orang Eropa ini tidak disukai oleh Zending karena menurut mereka orang Eropa ini menghambat penginjilan begitu melalui tingkah laku dan sikap mereka. Serta Zending di Jawa Timur juga melakukan PI melalui karya pendidikan. Seiring berjalannya waktu, berdirilah sejumlah jemaat Kristen yang dimana diatur oleh pranata. Pranata itu merupakan peraturan adat yang disusun atau dibuat oleh desa Kristen seperti itu. Kemudian pada tahun 1910 muncullah perlawanan terhadap Zending, yang dimana keadaan itu disebabkan oleh bangkitnya gerakan nasionalisme. Nah, dari gerakan nasionalisme ini terbentuklah suatu organisasi yang begitu banyak. Seperti yang pertama itu ada Renjono Budijo yang diketuai oleh Jematius Jr. Dia juga berkecimpung di Jongjava. Akan tetapi karena Jongjava ini hanya memerlukan atau menerima agama Islam atau umat Islam, akhirnya dia terpaksa keluar. Nah, kemudian ada juga organisasi yang bernama Mardi Prajojo. Gerakan Renjono Budijo ini yang bergerak di bidang penelaan Alkitab, penginjilan, paduan suara, dana kematian, dan juga dana pinjaman. Seiring berjalannya waktu, 2 tahun kemudian, organisasi ini akhirnya bubar. Nah, bersama-sama dengan
masyarakat Jawa Tengah akhirnya mereka mendirikan organisasi baru yang bernama Perserikatan Kaum Kristen. Nah, kelompok PKC ini dia bukan merupakan partai politik, akan tetapi dia lebih fokus ke bidang politik dibandingkan oleh gerakan sebelumnya yang bubar sesudah 2 tahun itu, yaitu gerakan Ranjono Budijo. Nah, gerakan PKC ini dia terjalin bersama dengan gerakan yang namanya CEP, yaitu Partai Etis Kristen. Ini tuh dimiliki oleh orang Belanda. Namun ada ketegangan yang terjadi antara keduanya, antara PKC dan juga CEP, yang dimana CEP ini ingin mempertahankan kekuasaan Belanda di Indonesia. Namun si PKC ini dia ingin mempertahankan, kayak menyamaratakan hak antara bangsa Indonesia dan juga Belanda. Jadi perkembangan pada 1920 yaitu adanya mempengaruhi antara Zending dan juga masyarakat Kristen di Jawa. Nah, yang dimana Zending itu dia berpendapat bahwa masyarakat Jawa itu belum bisa berdiri sendiri begitu. Nah, akan tetapi dari segi masyarakat Jawanya mereka itu mendesak begitu agar mereka tuh bisa berdiri sendiri. Nah, jadi pada tahun 1923 jemaat Mojowerno dinyatakan berdiri sendiri. Nah, kemudian pada tahun 1928 konferensi Zending mengangkat panitia bersama dengan wakil jemaat untuk menyusun tata gereja. Dalam konferensi itu meminta nasihat si Kremer yang mendesak gereja berdiri sendiri. Walaupun orang Kristen Jawa saat itu tuh mereka masih ragu untuk memegang tanggung jawab untuk mengurus gereja mereka. Akan tetapi tetap saja pada 11 Desember 1931 GKJW itu tidak lagi berada di bawah pemimpinan Zending. Akan tetapi Zending tetap akan mengawasi mereka sampai mereka tuh bertumbuh menjadi jemaat yang dewasa seperti itu. Sejak GKJW ini dinyatakan berdiri sendiri, mereka melakukan usaha PI dengan sangat baik, yang dimana mereka melakukan penginjilan dan juga usaha untuk memperluas lahan seperti itu dan membuka desa-desa Kristen, kemudian memindahkan masyarakat dari desa ke kota dan melakukan PI di Bali, yang dimana jumlah anggota itu meningkat dengan usaha mereka. Kemudian pada masa perang yaitu tahun 1942 sampai 1945 GKJW itu mengalami penderitaan yang cukup besar. Setelah GKJW mengalami penderitaan yang luar biasa, akhirnya mereka bangkit lagi dengan menjalankan kembali organisasi-organisasinya dengan juga mereka mendekatkan dan melayani masyarakat pada saat itu dan tidak ikut campur dengan urusan saling caci maki. Akhirnya ada timbullah pertambahan jumlah pengikut Kristen yang dimana sebelumnya 35.000 orang pada tahun 1951 menjadi 124.000 di tahun 1070. Akan tetapi sesudah tahun 1971 peningkatan jumlah anggota jemaat semakin melambat. Oke, Pak. Jadi saya akan menjelaskan tentang penginjilan yang terjadi di Bali. Nah, penginjilan yang terjadi di Bali ini termasuk daerah yang paling lama menutup diri atau tertutup untuk Injil. Pulau ini sejak abad ke-15 merupakan benteng pertahanan bagi agama Hindu yang telah diusir dari Jawa. Nah, pada tahun 1864, UCP menangani penyiaran agama Kristen di Bali karena mereka berpendapat bahwa pulau ini belum menyerah kepada Islam. Itu memberi kayak harapan besar buat mereka gitu. Nah, beberapa tahun sebelumnya seorang guru dari Jawa datang membawa ilmu kebatinan ke Bali. Lalu ia diusir oleh pemerintah setempat dan orang-orang di pulau itu menduga bahwa Sang adalah penggantinya. Nah, karena menganggap ketertiban dan keamanan mereka terancam, maka pada tahun 1933 pemerintahan kolonial mencabut izin Sang Tohang sehingga ia harus meninggalkan Pulau Bali. Nah, 2 tahun kemudian, Cama malah dilarang untuk mengadakan hubungan dengan Bali dalam bentuk apapun. Sebaliknya, Kremer juga menegaskan bahwa kebudayaan modern telah merembes ke Pulau Bali lewat pemerintahan kolonial, teknik modern, dan pariwisata. Sehingga pulau itu bisa dibilang tidak dapat dilindungi dari pengaruh modernisasi. Namun, instansi pemerintahan sampai Dewan Rakyat menolak pemerintahan Kremer agar tidak diberi izin untuk bekerja di Bali. Maka dicarilah jalan lain. Sehingga GKJ mengutus 2 orang
Pendeta, Mas Tartib dan Mas Tartib Epralim dan Mas Darmawadi. Darmawadi kembali pada tahun 1933. Ketika mereka membaptis orang, mereka membuat ketika mereka membaptis orang, ia membuat mereka bersila dan membisikkan kepada mereka sesuai dengan cara yang dipakai dalam upacara penabisan di Bali. Nah, di pihak lain, Kramer ini menegaskan agar orang Kristen baru bahwa mereka harus siap menghadapi tekanan dan penyiksaan atau penganiayaan demi nama Kristus sebagai sesuatu yang wajar. Dengan kata lain, jemaat yang baru lahir di Bali ini melalui masa persiapan yang lama di bawah perwalian para sendeling ataupun GKJW.